Oke, judulnya feminisme dan emansipasi. Perlukah ya? Mungkin kalau bulan-bulan ini bukan bulan-bulan emansipasi sih, tapi emansipasi selalu menjadi isu yang cukup sensitif ya dibicarakan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ya. Karena dunia meyakini bahwa hari ini kita masih dalam suatu kondisi yang krisis emansipasi perempuan, krisis pemberdayaan perempuan, krisis perlindungan terhadap perempuan, krisis kesejahteraan perempuan. Pokoknya semua yang bahas tentang perempuan menurut dunia hari ini dalam kondisi yang krisis, dunia tidak ramah perempuan. Nah, sebelum saya kemudian membahas lebih jauh lagi tentang feminisme dan emansipasi, mungkin buat warming up di awal, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan di slide berikutnya. Oke, slide berikutnya ada pertanyaan. Next slide. Oke, nah feminin dan feminis ya. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan apa bedanya feminin sama feminis. Ada yang tahu bedanya? Apa itu feminin, apa itu feminis? Atau sama mungkin? Kalau yang saya tahu ya Ustazah, yang feminin itu seperti kata sifat gitu, yang biasanya kalau perempuan itu sifatnya feminin gitu. Kalau feminis itu sepertinya seperti kayak cara berpikir gitu Ustazah. Cara berpikir, oke. Ada yang lain? Ini udah pada sarapan kan? Layarnya pada mati semua. Ya. Jadi pengen ngeliat nih wajah-wajahnya yang sedang berbinar-binar bicara tentang girl power. Oke, yang lain mungkin ada yang punya pendapat atau pandangan tentang feminin versus feminis. Come on, woman speak up. Waduh, berarti kalau sekarang krisis diskriminasi perempuan, kayaknya emang perempuannya malu ya, nggak mau ngomong ya. Kayak feminin dan feminis ini ya, sering kadang kita tuh rancu, feminin apa feminis dong. Bahkan kita juga pernah dengar bahwa kalau feminisme itu seperti menolak stereotip feminin gitu kan ya. Kalau perempuan tuh nggak mesti feminin, perempuan boleh kok juga maskulin. Kalau menstereotipkan perempuan harus feminin, nggak boleh punya sisi-sisi maskulin, itu sama saja dengan menganggap bahwa perempuan itu lemah, selalu lemah gitu ya. Perempuan juga strong kok, bisa maskulin juga ya. Jadi jangan ada stereotip bahwa perempuan itu harus feminin dan laki-laki itu maskulin gitu. Harus ada kesamaan ya. Perempuan juga bisa maskulin, laki-laki bisa nggak ya feminin? Kayak gitu. Nah, seringkali ya dianggap bahwa feminin, maskulin itu dianggap sebuah stereotip yang merendahkan potensi perempuan. Itu di dalam kacamata feminis. Jadi feminin dan feminis itu sesuatu hal yang berbeda. Nanti saya jelaskan bedanya di mana. Nah, selanjutnya ada beberapa slide berikutnya, ada 3 slide berikutnya. Saya ingin tahu satu kata buat hak perempuan. Apa yang terpikir? Hak perempuan? Ada yang mau ngomong? Satu kata aja. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Yang lain? Dihormati Ustazah. Ya? Dihormati. Kemudian yang lain? Ada lagi? Oke. Pre-memori ya. Oke. Selanjutnya, kata selanjutnya. Ya sayang, kenapa?
perempuan bisa bekerja. Bahwa perempuan bisa bekerja. Oke. Kemudian selanjutnya slide berikutnya, satu kata untuk kata next slide, wanita karir. Apa yang terlintas? Satu kata untuk wanita karir. Satu kata aja untuk wanita karir. Independen. Independen. Terus yang lain? Materi Pak. Wanita yang bebas bekerja, istilahnya tidak menganggur di rumah. Tidak menganggur di rumah. Oke, yang lain? Satu kata untuk wanita karir. Mandiri ekonomi. Mandiri ekonomi. Oke, kita ke next slide. Satu kata untuk kata next slide. Next slide. Patriarki. Maaf nih, ada iklan. Patriarki, satu kata buat patriarki. Sudah. Budaya yang menimbulkan feminisme itu sampai muncul. Oke. Next slide. Satu kata untuk kepatuhan. Ada iklan. Oke, ada yang punya pandangan? Satu kata untuk kepatuhan, apa yang terlintas? Kata Oke, ada yang terlintas dengan kata kepatuhan? Oke, Taat. ya. Taat. Oke, yang lain? Ada yang punya pendapat lain tentang kepatuhan? Oke, tadi kita sudah dapat kata kepatuhan, kemudian patriarki, kemudian apa? Apa tadi? Wanita karir, kemudian juga ada hak wanita. Itu ya 4 kata atau istilah yang paling kita dengar kalau kita bicara tentang feminisme. Ya, kita sering bicara bahwa feminisme adalah suatu gerakan yang menuntut hak perempuan, yang menuntut bahwa perempuan boleh memiliki ruang seluas-luasnya dalam berkarir dan lain-lain. Gitu ya. Dan juga untuk kata kepatuhan adalah kata yang sepertinya anti bagi kaum feminis. Nah, seperti apa? Lebih lanjut tentang kata-kata kita langsung masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama di next slide. Oke. Nah, feminin dan feminisme ini jawabannya ya. Feminin. Nah, feminin itu adalah sifat kewanitaan, ya. Jadi tidak semua orang yang feminis pasti feminin, dan juga tidak orang yang feminin pasti feminis, karena feminin dan feminis itu dua hal yang berbeda. Kalau feminin itu sifat kewanitaan, dan ini natural, sesuatu hal yang ada di dalam diri manusia, diri perempuan ya. Memang udah bawaannya perempuan itu kan
Ya, suka tampil cantik, suka warna yang cerah, bersifat keibuan, gitu kan ya. Kemudian perangainya lembut, suka pakai rok daripada celana, suka hal-hal domestik, misalnya suka masak, gitu kan, suka ngerapiin rumah, membersihin, tekun rapi, gitu ya, detail orangnya, terus apa lagi sifat feminin apa ya? Bawel enggak sih? Bawel masuk nggak? Ya, itulah sifat-sifat yang selama ini diletakkan pada karakter namanya perempuan, feminin. Dan ini adalah sesuatu hal yang natural yang muncul dari diri perempuan. Natural di sini maksudnya gimana? Ya, kita beda ya, laki-laki sama perempuan itu kan beda. Secara fisik beda, dari sisi pembentukan kromosom juga beda, benar? Ya, kromosomnya beda ya kan. Kemudian, nah, pembentukan hardware dan software dari Allah itu membentuk suatu karakter yang memang berbeda antara laki-laki dan perempuan, gitu kan. Mulai dari gerak tubuhnya aja udah beda. Mungkin sama-sama pesilat misalnya, tapi kita bisa bedain ya. Saya pesilat yang sama-sama pakai baju yang sama, gitu. Terus tertutup identitasnya nih laki-laki perempuan. Tapi kita bisa bedain, oh ini cowok, ini cewek, ya nggak sih? Dari gerak tubuhnya itu udah beda. Kemudian dari sisi karakternya itu juga berbeda. Itu sesuatu hal yang lahir dari pembentukan manusia, penciptaan manusia. Jadi memang ada kromosom yang membentuk manusia itu lebih perempuan itu lebih lembut, suka pada hal-hal yang sifatnya domestik gitu ya. Sementara laki-laki itu maskulin, punya karakter maskulin, pembentukan kromosomnya demikian. Sehingga dia biasanya laki-laki itu lebih nyambung. Kalau sudah mau baca koran itu langsung nyambung gitu kan ya. Terus psikolog itu langsung nyambung. Kalau cewek itu misalnya masih dari sisi kecepatan menangkap hal-hal yang berada di publik itu memang sedikit berbeda. Ini sesuatu hal yang lumrah, dan itu suatu hal yang namanya sudah penciptaan dari Allah yang demikian. Sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang membedakan rata laki-laki dengan perempuan, tapi hanya membedakan aja laki-laki karakternya gini, perempuan begini, tapi tidak menunjukkan adanya strata laki-laki dengan perempuan. Nah, ini memang ditandang bahwa kalau laki-laki bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian minum kopi dan baca koran, sementara ketika perempuan bangun tidur, sholat subuh, kemudian ketika seolah-olah itu kan kayak semacam stereotype dan itu sebenarnya enggak. Memang karakternya yang begitu, ya. Jarang lah dari kita itu ya bangun tidur, sholat subuh, udah gitu langsung lihat berita gitu. Memang nggak kita banget ya kayak gitu itu ya. Kita biasanya kalau nggak ngecat ya bersih-bersih kasur gitu kan ya. Meskipun laki-laki juga punya potensi untuk merapikan rumah itu juga punya potensi. Tapi kecenderungan yang dominan itu kan pada hal-hal yang sifatnya pekerjaan laki-laki itu apa, perempuan itu bagaimana. Itu feminin. Next slide. Kemudian kalau feminis apa? Nah, kalau feminis itu sebutan buat orang yang menganut paham feminisme. Jadi ada feminis, ada feminisme. Feminisme itu pahamnya atau idenya atau gagasannya. Feminisme itu adalah orangnya yang menganut. Itu feminis. Kaum feminis ya, orang-orang feminis. Jadi orang-orang yang menyerukan feminisme. Sampai di sini paham ya? Oke. Next slide. Sekarang pertanyaannya feminisme itu apa? Apa is feminisme? Nah, kita lihat dulu latar belakangnya. Sebelum kita tahu definisinya, kita pahami dulu sejarah kelahiran dari feminisme. Nah, gagasan feminisme ini latar belakang munculnya gagasan atau gerakan feminisme itu adalah abad ke-17 ya, pada abad ke-17 di Eropa.
dan typo itu ya. Perempuan dianggap makhluk tidak berjiwa, tidak layak menikmati surga. Banyaknya typo ya, maaf ya. Dianggap jelmaan setan, diperlakukan seperti barang dan atau hewan, diabdikan untuk melayani para lelaki, mengalami perbudakan yang bahkan pada taraf yang sangat rendah gitu. Bahkan di Inggris itu ada undang-undang yang membolehkan menjual istri. Sorry to say, saya harus bilang bahwa sejarah ini realitasnya adalah bahwa gagasan ini itu muncul dari Bible, ya. Jadi dari ini yang sebenarnya Bible bukan kitab asli dari yang sudah dikeluarkan oleh Nabi Isa ya. Jadi dari Bible memang kenyataannya demikian, ajaran dalam gereja itu seperti itu, meletakkan perempuan itu sebagai objek. Sehingga di sini menjadi satu norma yang berlaku di Eropa tanpa diperhatikan demikian. Sampai ada legalisasi perundang-undangannya di Inggris yang membolehkan menjual istri. Maaf, suara saya ramai nggak di situ? Noise nggak? Iya, Ustazah. Noise banget ya? Ganggu nggak? Rancu nggak penjelasan saya dengan noise? Oke. Sebentar saya coba kondisikan dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi feminisme itu adalah suatu paham yang lahir dari kondisi yang demikian. Jadi perempuan itu didiskreditkan, perempuan itu dianggap sebagai makhluk kesekian, bahkan dianggap sebenarnya, bahkan ada pertanyaan gitu loh, perempuan itu makhluk apa ya gitu. Itu di era abad ke-17 di Eropa. Nah kemudian para wanita terpelajar di Belanda ya, wanita terpelajar para bangsawan di Belanda, kemudian mereka membuat sebuah gerakan yang menggugat norma sosial yang berlaku di Eropa. Mereka menyerukan ke seluruh Eropa untuk menuntut persamaan posisi antara laki-laki dan perempuan. Ya. Itu pada abad ke-18 ya, tahun 1700 sekian, jadi abad ke-18 ini muncul. Jadi muncullah di situ kemudian gerakan feminisme. Jadi menggugat hukum-hukum Bible dan memprotes norma-norma sosial yang berlaku secara informal maupun formal di Eropa pada saat itu. Nah ini contoh, next slide, bagaimana kesepakatan kaum gerejawan terhadap perlakuan perempuan ya, terkait dengan perempuan. Jadi ada sebuah ensiklopedia La Roche di situ menjelaskan bahwa hasil rapat kedua dari konferensi kegerejaan itu bahwa ada komunike atau kesepakatan ya yang menjelaskan. Jadi ini memang perlakuannya udah lama banget ya, di abad ke-6 Masehi ya, 582 Masehi. Jadi udah lama banget gitu bahwa perempuan itu diperlakukan sedemikian hingga
di wilayah Eropa. Bahwa wanita adalah makhluk yang tidak memiliki jiwa, oleh sebab itu selamanya tidak akan menikmati taman Firdaus dan tidak akan masuk kerajaan langit. Wanita adalah kekejian, perbuatan setan. Waduh, tidak ada hak bicara dan tertawa dan tidak boleh memakan daging. Bahkan sepentingnya hak dia adalah menghabiskan semua kesempatan untuk melayani laki-laki tuannya atau menyembah Tuhan Allah. Ini adalah kondisi yang berlaku di Eropa ya selama berabad-abad ya. Nah, kemudian digugat oleh para wanita bangsawan yang mereka kemudian membentuk sebuah gerakan namanya feminisme. Jadi kita bisa tahu dong sebenarnya dari sejarah kelahiran gagasan feminisme itu seperti apa. Jadi memang feminisme itu lahirnya dari Jadi feminisme itu lahir dari gagasan, lahir ya, dari suatu kondisi masyarakat Eropa, masyarakat liberal yang mereka hidup tidak dengan aturan Islam. Ini nanti ada korelasinya bagaimana kemudian gagasan ini kok bisa dipaksakan terhadap Islam. Next slide. Maaf tadi minum. Ya, saya sakit batuk soalnya. Oke, jadi prinsip dasar dari feminisme, gagasan feminisme itu adalah liberalisme. Jadi kita sangat bisa melihat bahwa secara sejarah gagasan dasar dari gerakan ini itu adalah liberalisme. Jadi membebaskan perempuan dari segala macam hal terutama doktrin yang meletakkan perempuan itu pada strata kedua, bahkan bukan kedua lagi, bahkan dianggap sebagai bukan bagian dari manusia. Jadi asasnya itu adalah liberalisme, dan itu sebenarnya juga sudah nampak bahwa feminisme itu adalah liberalisme, yaitu kebebasan perempuan dalam segala hal. Di slide berikutnya kita bisa melihat dari aksi-aksi mereka. Ya, sebelumnya tadi slide sebelumnya tadi. Ya, ini kita bisa lihat tuh aksi-aksinya para feminis. Aurat gue bukan urusan lo. Ya, stop victim blaming, stop pelecehan seksual. Ya. Aurat gue bukan urusan lo. Jadi ya ini kritik para feminis terhadap dikit-dikit orang ngomongin makanya tutup auratnya kalau nggak mau dilecehin gitu ya. Jadi kritik terhadap dakwah kita ya. Kita bilang makanya menutup aurat nanti biar nggak dilecehin. Aurat gue dong, nggak usah, jangan gue yang disalahin dong. Ya, itu kata-kata feminis itu begitu. Ya, berjilbab oke, nggak berjilbab juga kece. Kemudian apa? Nikah muda bukan utama. Ya itu. Kemudian pacaran sehat, yes. Nah itu. Next slide. Ya, berahim atau tidak
berahim tetaplah perempuan. Ngerti nggak maksudnya gimana? Belum paham Ustazah. Maksudnya itu adalah LGBT. Maksudnya adalah perempuan jadi-jadian. Jadi mau cewek yang punya rahim, maksudnya benar-benar cewek ataupun cewek yang nggak punya rahim, ya transgender, itu sama-sama perempuan. Jadi memang ide ini kan mengusung kebebasan, salah satunya adalah kebebasan reproduksi ya. Aku yang punya hak reproduksi, aku mau punya anak atau enggak, gitu kan. Aku mau melakukan aktivitas seksual dengan siapa, atau mengganti alat kelamin itu adalah hak reproduksi. Ya, sehingga memang feminisme itu pasti sejalan dengan yang namanya LGBT. Ya, kemudian next slide. Ini contoh-contoh aja bagaimana mereka menyerukannya. Nah, jadi kata-kata yang tadi disebutkan itu adalah equality, kesamaan antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian freedom, kebebasan perempuan dari berbagai dogma, berbagai doktrin, berbagai aturan. Ya, perempuan bisa menentukan kehidupannya sendiri mau kayak apa. Gitu. Nggak usah diatur-atur deh pokoknya. Kemudian diskriminatif, ya menolak namanya diskriminasi. Diskriminasi dengan definisi mereka ya. Jadi kalau ada perempuan pakai kerudung, ya menutup aurat, itu adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kalau laki-laki boleh telanjang, kenapa perempuan nggak boleh telanjang? Kalau laki-laki itu boleh nikah banyak, kenapa perempuan nggak boleh poliandri gitu? Itu aturan-aturan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu diskriminatif, itu menurut kacamata feminisme. Kalau perempuan itu harus ngurusin anak, ngurusin rumah, itu bentuk diskriminasi. Perempuan itu bisa juga mendapatkan posisi di ranah publik ya, di ranah pekerjaan setinggi-tingginya yang mau dan mampu mereka lakukan. Kemudian jadi kayak semacam perempuan itu sebagai umum warabatul bait, kemudian laki-laki sebagai pemimpin keluarga, itu dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan bentuk ketidakadilan. Itu menurut kacamata feminisme. Kemudian isu tentang pemberdayaan ekonomi yang paling hits ya. Bahwa feminisme itu arahnya adalah pemberdayaan ekonomi perempuan agar perempuan itu mandiri, tidak bergantung, sehingga tidak mudah diinjak-injak oleh laki-laki, gitu kan. Sehingga kemudian dia bisa menentukan kebahagiaannya sendiri. Itu adalah paradigma feminisme. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Next slide. Ya, itu ide-ide yang ada di feminisme. Dan feminisme ini masuk ke Indonesia, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia Islam, dengan menggunakan jargon emansipasi. Emansipasi ini yang paling banyak didengungkan di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, bukan feminisme ada, ya, tapi biasanya berlindung di balik kata emansipasi atau pemberdayaan, empowerment, woman empowerment, pemberdayaan perempuan. Ya. Jadi kalau perempuan tidak berdaya, berarti itu perempuan yang lemah, gitu ya, tidak berdaya secara ekonomi, yang tidak keluar ke ranah publik, itu perempuan yang useless, itu ya paradigma yang dibangun oleh feminis. Jadi kalau sudah sekolah atau kuliah, kalau nggak bekerja itu nggak berharga, nggak ada value-nya, nggak ada nilainya. Jadi rumah tangga asli, aduh nggak banget deh, gitu. Maksudnya ya jadi manusia itu nggak ada manfaatnya, gitu. Itu menurut pandangan feminisme, dan itu ditanamkan kepada kita. Maka perempuan itu harus beremansipasi. Emang eranya sekarang perempuan itu bekerja, bukan perempuan punya anak, bukan perempuan ngasuh anak. Misalnya adalah perempuan bekerja, keluar, berkarir, apapun itu ya, itulah perempuan yang berdaya. Kalau nggak punya pekerjaan, berarti dia perempuan yang tidak berkarya dan tidak berdaya, gitu. Itu yang dibangun. Padahal faktanya tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi pemberdayaan perempuan di Indonesia bukanlah tokoh-tokoh yang memperjuangkan liberalisme, bukan memperjuangkan kebebasan perempuan. Kalau kita tahu Kartini itu kan menuntut adanya pendidikan
untuk perempuan itu kan bukan karena faktor liberalism, bukan karena faktor penindasan terhadap perempuan, tapi sebenarnya ya karena faktor, kalau kita baca sejarah secara real itu kan karena faktor apa? Ya ingin memajukan perempuan sebagai bagian dari perjuangan melawan kemerdekaan, ya, penjajahan negara-negara kapitalis, ya. Kemudian bahkan beliau melakukan perjuangan itu setelah beliau lebih mendalami Islam itu, bahwa belajar itu adalah bagian dari ibadah dan bagian dari kemuliaan perempuan. Termasuk juga yang seringkali diklaim sebagai cermin dari emansipasi, ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia dan lain. Padahal kan sebenarnya mereka tidak memperjuangkan liberalisme, tetapi mereka yang memperjuangkan kemerdekaan, mengusir para penjajah sekuler yang justru mereka membawa liberalisme ke Indonesia. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa feminisme itu nafasnya adalah liberalisme. Nanti kalau masalah perempuan bekerja kita bahas tersendiri ya. Karena seringnya gini, rancu gitu. Kalau bicara feminisme, kita luruskan bahwa feminisme itu liberal, tidak sesuai ya dengan Islam. Seolah-olah nanti jatuhnya berarti kita nggak boleh kerja dong. Nah, nanti kita bahas, kalau bisa nanti disiapkan sebagai sebuah pertanyaan gitu. Kita bahas tersendiri. Next slide. Jadi jangan buru-buru mengambil kesimpulan, Yanti. Ya, kemudian, nah, dan ide feminis ini menyerang Islam. Jadi ide feminis yang lahirnya itu dari masyarakat Eropa yang liberal, sekuler, yang menindas perempuan, kemudian feminisme ini berusaha untuk dicangkokkan ke dalam Islam. Jadi mereka, para feminis ini sampai menuntut adanya penakwilan syariah, ya ayat Al-Quran dan hadis ditakwilkan sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi enaknya hadis ini, ayat ini diterjemahkannya enaknya kayak gini nih, gitu. Harusnya ayat ini jangan diajarkan nih, ini bisa menindas perempuan gitu. Bahkan mereka berusaha untuk melakukan revisi syariah gitu ya, revisi syariah. Gitu. Maaf, ini ada si kecil anak tadi. Oke, seperti itu. Jadi boleh menyerang. Sampai di sini bisa kegambar bahwa feminisme itu sesuatu hal yang toksik nggak? Atau bagus? Kalau dari ide-idenya, ya sekilas kalau kita melihat bahwa berusaha untuk mengeluarkan perempuan Eropa dari ketertindasan norma sosial yang dibangun dari masyarakat Nasrani saat itu, sekilas kita bisa melihat memang itu adalah sebuah pertolongan terhadap kaum perempuan. Tapi kalau kita lihat lebih jauh secara hakiki itu kan liberalisme ya, ngebebasin perempuan itu dari segala macam bentuk pengaturan, mau dia telanjang kayak, mau dia pakai rok mini kayak, mau dia itu nggak nikah kayak, ya mau dia jadi transgender jadi cowok kayak, mau cowok jadi cewek kayak, ya pokoknya bebas aja deh dia ngelakuin hidup, nggak usah diurusin. Nah kalau dari situ sebenarnya secara hakiki itu sangat merusak ya, toksik banget, karena bisa merusak peradaban manusia, ya bisa merusak peradaban manusia. Apalagi ketika itu menggugat syariat Islam. Jadi di gambar itu kan ada ya, itu ada gambar perempuan mengimami laki-laki, terus soft laki-laki dengan perempuan campur baur, nih tentang kesetaraan gender.
Nah, ini suatu gagasan yang paling gila ya, feminis Islam katanya. Kemudian ada gambar tuh perempuan dua, itu gambarnya tokoh feminis. Dia Muslim, tapi dia feminis. Irsyad Manji, ini terkenal banget ya. Lesbianisme. Kemudian ada ya Ustazah Bencong di Indonesia itu. Ustazah Bencong. Ya, ini berusaha kemudian para feminis memasukkan ide-ide liberalnya itu, dipaksakan bahwa feminisme itu sesuai dengan Islam dan ada dalil-dalilnya. Next slide. Sehingga dengan gagasan ini sangat berdampak bagi kehidupan para muslimah. Yang pertama adalah hilangnya ifah dan izah ya. Hilangnya ifah itu apa? Ifah itu apa? Kesucian perempuan ya, dan izah dan kehormatan. Perempuan di pinggir jalan banyak kita lihat lalu lalang, mereka membuka aurat, nggak sungkan untuk menampilkan video tidak senonoh, ya kan? Dan itu atas nama ya badan-badan gue, terserah gue loh, kan gitu. Kemudian disorientasi peran. Perempuan hari ini sudah tidak bercita-cita lagi menjadi tiang negara, yaitu ibu yang akan melahirkan generasi yang luar biasa, berkualitas untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Tapi perempuan itu berlomba-lomba untuk mencari aktualisasi diri, eksistensi diri di ranah publik, ya, dan mengabaikan tugasnya sebagai umum warabatul bait. Ya. Kemudian keretakan keluarga muslim, ya. Dari tahun ke tahun angka perceraian itu sangat tinggi ya, terus trennya itu naik, gitu. Trennya itu naik. Dan tren naik itu bukan karena poligami, karena yang bercerai itu kebanyakan adalah pernikahan monogami. Pernikahan monogami dengan tingkat perceraian tinggi, dan paling banyak itu adalah perceraian dengan gugatan, dengan gugat cerai. Artinya dilakukan oleh perempuan menggugat cerai laki-laki. Tuh. Jadi keretakan keluarga muslim, mudah sekali ya perceraian yang terjadi di keluarga muslim. Sangat rapuh ya, sangat rapuh. Kemudian kerusakan generasi itu sudah pasti ya, ketika para wanita sebagai ibu, sebagai tiang negara itu kemudian kehilangan perannya sebagai pencetak generasi berkualitas, ditambah lagi dengan bangunan keluarga yang sangat rapuh, tentulah generasi yang lahir dari keluarga broken home, dari keluarga yang sibuk, dari keluarga yang tidak memperhatikan bagaimana pendidikan anak-anak adalah generasi-generasi yang rusak ya. Sehingga tak heran kalau sekarang itu banyak yang namanya mental disease ya, penyakit mental ya. Isu tentang mental health menjadi perhatian yang sangat besar di kalangan para pemuda ya, para pemuda. Masih muda udah stres, masih muda udah depresi, masih muda udah kehilangan jati diri, masih muda udah bingung mau ngapain, padahal potensinya sangat besar. Itu karena salah satunya faktornya adalah bangunan keluarga yang rapuh dan hilangnya peran perempuan sebagai pendidik generasi. Kemudian runtuhnya peradaban itu sudah pasti, ketika generasinya rusak, keluarga-keluarganya itu rusak, maka peradaban itu menjadi rusak. Kemudian yang pasti adalah pembangkangan kepada syariat Islam. Banyak perempuan-perempuan yang menggugat, membangkang, menolak untuk menerapkan syariat Islam. Bahkan banyak ustadzah-ustadzah online yang berani bicara dan mengkritik syariat Islam, ya, atau menerjemahkan syariat Islam dengan sudut pandang hawa nafsunya. Itu dampaknya bagi kita para muslimah, ya. Ketika feminisme itu diambil sebagai cara berpikir kaum muslimin. Oke, next slide. Nah, kemudian kita perlu mengkritik
Tapi kan feminisme itu kan membangkitkan perempuan ya dan menghilangkan diskriminasi, Ustazah, bahkan menolak kekerasan terhadap perempuan, bahkan mewujudkan produktivitas dan partisipasi, bahkan menghilangkan stereotip perempuan itu lemah gitu. Apakah demikian? Benar demikian bahwa feminisme itu benar-benar mengangkat harkat derajat perempuan? Faktanya tidak, itu cuman mitos. Itu cuman mitos yang didengungkan oleh para feminis ya. Yang pertama dari sisi diskriminasi, mereka katakan bahwa feminisme berusaha untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, dan mereka mengklaim bahwa dengan feminisme terutama perempuan muslim itu akan terbebas dari diskriminasi atas nama syariat gitu. Itu yang paling parah tuh gitu sih. Islam dianggap sebagai ajaran yang mendiskriminasikan perempuan, ya, sehingga isu feminisme memang santer menyerang Islam. Padahal realitasnya yang menjadikan perempuan itu terdiskriminasi itu kan bukan Islam, gitu. Yang menjadikan perempuan terdiskriminasi itu bukan Islam, tapi justru dunia Barat. Yang dunia Barat itu menerapkan kehidupan yang sekuler liberal, ya enggak? Ya bukan karena perempuan terdiskriminasi, bukan karena dia seorang yang memakai hijab syar'i, karena dia adalah sebagai umat warbatul bait. Realitasnya ketertindasan perempuan itu terjadi di Eropa di masa Dark Age ya, masa kegelapannya Eropa. Di saat yang sama pada era abad 17-18 itu justru dunia Islam itu adalah masa puncak-puncaknya kejayaan Islam, masa golden age-nya Islam, di mana di situ banyak sekali lahir intelektual yang itu dari kalangan perempuan. Ya, di era masa Abbasiyah di situ banyak sekali perempuan-perempuan yang menorehkan prestasi karena ruang yang diberikan oleh peradaban Islam terhadap perempuan, sehingga bisa berkarya dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat dunia hingga hari ini. Seperti ada Maryam Al-Asturabi, kemudian Fatimah Al-Fihri. Maryam Al-Asturabi itu adalah intelektual yang menemukan gagasan dasar dari GPS hari ini, yaitu teori tentang astrolog. Itu yang menemukan adalah Maryam Al-Asturabi, karenanya dia dikasih gelar Al-Asturlabi gitu. Kemudian ada Fatimah Al-Fihri yang menggagas pendidikan tinggi atau universitas pertama kali di dunia. Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan tinggi untuk perempuan sebagai kemajuan perempuan, hello, yang mendirikan universitas pertama kali itu adalah para muslimah, dan mereka tidak menggunakan feminisme untuk mendirikan perguruan tinggi, tapi mereka menggunakan peradaban Islam pada saat itu. Ya, kemudian selanjutnya ada ide kekerasan ya. Mereka mengklaim bahwa perempuan itu berada dalam kekerasan verbal dan seksual. Ya. Feminisme berusaha untuk membebaskan perempuan dari kekerasan seksual dan verbal ini. Tapi lucunya, ironisnya, mereka mendengungkan liberalisme, kayak jargon bukan rok mini saya yang salah, tapi otak Anda yang mini. Jadi menuntut bahwa orang lain tidak melakukan kekerasan seksual, tapi di saat yang sama mereka nggak mau diatur, maunya mereka bebas aja, mau pakai rok mini, mau pakai tank top, mau pakai bra, mau pakai bikini atau telanjang sekalipun. Tapi mereka menuntutnya tuh nggak ada kekerasan seksual sama perempuan. Ini sebuah kondisi yang nggak waras ya, nggak masuk akal maksudnya gitu. Jadi ini sebuah kondisi yang mitos yang aneh gitu. Kalau dibilang bahwa feminisme itu didengungkan sebagai sebuah gagasan yang harus diambil oleh seluruh perempuan, terutama muslimah, untuk menghilangkan perempuan untuk mencegah perempuan dari kekerasan. Karena faktanya justru liberalisme yang menjadi asas feminisme itulah yang kemudian memicu terjadinya banyak kekerasan terhadap perempuan.
Seperti itu. Kemudian ada mitos yang ketiga yaitu produktivitas dan partisipasi. Nah, ini juga bahwa feminisme sering diklaim sebagai sebuah gagasan yang mengangkat harkat perempuan untuk produktif dan banyak berpartisipasi dalam ruang publik. Padahal faktanya, feminisme itu dibajak oleh ideologi kapitalisme untuk menjadikan perempuan itu sebagai mesin perekonomian ideologi kapitalisme. Jadi memang banyak pemberdayaan ekonomi perempuan, tapi perempuan tidak benar-benar berdaya kan. Faktanya perempuan, kalaupun mereka kemudian terjun dalam lingkungan pekerjaan, mereka tidak jarang menghadapi yang namanya kekerasan seksual di dalam pekerjaan. Mereka adalah santapan empuk bagi perusahaan-perusahaan ya. Kenapa? Karena perempuan itu buruh murah. Ya, harga buruh perempuan itu murah dibandingkan dengan harga buruh laki-laki. Jadi suka banget mempekerjakan perempuan. Kemudian mereka itu adalah social unrest ya, kelompok yang akan meredam gejolak ekonomi. Jadi kalau laki-laki bekerja nggak dapat upah yang layak karena dia sebagai kepala keluarga harus memberikan nafkah yang ma'ruf kepada keluarga, tapi karena di lingkungan kerja dia mendapatkan upah yang tidak layak, maka kemudian biasanya kalau pekerja laki-laki itu kan protes, karena terasa beratnya pekerjaan, tapi kok gajinya cuma sekian gitu. Tapi kalau perempuan yang dipekerjakan nerimain pandemi, jadi nerimo hai gitu kan, ya wis sabar istrimu gitu. Itu karakter dari pekerja perempuan. Jadi selain itu para perempuan ini memang didorong untuk bekerja karena mereka adalah sasaran empuk dari produk-produk para kapitalis ya. Jadi kesejahteraan yang mereka sebut itu faktanya ya uang dari perempuan itu biasanya mengalir kepada apa? Food, fun, and fashion. Jadi perempuan diberdayakan secara ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat agar masyarakat yang punya daya beli ini tetap bisa mengkonsumsi, membeli produk-produk para kapitalis. Ya. Padahal di saat yang sama mereka menghadapi sebuah beban ganda, beban sebagai tulang punggung keluarga, di saat yang sama beban sebagai umur warabatul bait yang nggak mungkin bisa lepas dari dirinya. Sehingga banyak sekali data yang menyebutkan bahwa perempuan bekerja itu punya tingkat stres yang tinggi. Sehingga mereka cenderung menjadi orang tua yang toksik terhadap anak-anaknya. Ya. Walaupun tidak toksik ya, toksiknya dalam arti tidak melakukan kekerasan, setidaknya dia menjadi orang tua yang abai terhadap anak-anaknya. Seperti itu. Dan banyak sekali kasus-kasus seperti perselingkuhan di kantor ya, itu banyak sekali terjadi. Meskipun nanti ini adalah pembahasan lain dari hukum perempuan bekerja ya, tetapi kita melihat ini adalah sebuah fenomena sosial gitu. Kita berpas dari pembahasan hukum perempuan bekerja, nanti kita akan bahas sendiri. Ya, kita melihat sebuah fenomena sosial adanya arus besar, itu di situ maksudnya. Konteksnya itu ada arus besar, perempuan itu completely harus bekerja di ranah publik, harus berkiprah di ranah publik completely, tanpa sebuah pengaturan yang jelas. Ya. Jadi liberal, bebas. Kemudian yang keempat itu adalah mitos tentang stereotip ya. Jadi feminisme itu tadi sudah saya singgung di awal, menolak stereotip ibu memasak, ayah membaca koran. Padahal nggak ada yang salah sebenarnya ibu memasak dengan ayah baca koran. Ya, tapi karena ada sentimen gender ya, jadi menganggap bahwa stereotip feminin dan maskulin itu sebagai bentukan nurtur, bentukan doktrin atau ajaran-ajaran, bentukan masyarakat. Padahal sebenarnya perempuan itu cenderung feminin dan laki-laki cenderung maskulin itu adalah bentukan nature. Ya. Udah dari sononya, kalau menciptakan software dan hardware
cowok sama cewek itu beda gitu. Ya, jadi sini banyak sekali yang harus kita luruskan dari gagasan feminisme. Next slide. Semoga bisa diterima ya, terlalu cepat atau bagaimana menjelaskannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Islam. Nah, bicara tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki, bicara tentang pemberdayaan perempuan, berbicara tentang bagaimana perempuan bisa memberikan kontribusi, sebenarnya jauh sebelum feminisme itu ada, ya, feminisme itu lahir tahun abad ke-18 ya. Di start mulai abad ke-17, kemudian goalnya ada gerakan itu di abad ke-18. Nah, kalau kita mundur 10 abad, bukan 10 tahun, 10 abad sebelum feminisme itu lahir. Jadi 10 abad berarti 1000 tahun yang lalu ya. Di abad ke-7 Masehi, Islam itu datang dan memberikan kemuliaan kepada perempuan. Jadi sebenarnya feminisme itu lahir sebagai gagasan yang primitif ya. Islam itu udah modern lebih lama gitu, udah modern lebih dulu. Abad ke-7 Islam sudah datang. Kita tahu bahwa Islam itu datang menggugat hukum Quraisy yang mengubur anak-anak perempuan, ya kan? Mengubur anak-anak perempuan. Padahal pada era itu sampai 10 abad berikutnya Eropa tetap dalam kondisi perempuan itu masih dipertanyakan dia itu manusia atau bukan. Islam udah dulu keren datang menyelamatkan posisi perempuan sebagai ibu, sebagai adik, sebagai anak, dan sebagai istri yang diberikan hak-hak yang istimewa luar biasa. Ya, next slide. Nah, Islam adalah aturan yang sempurna dan memuliakan perempuan. Islam tidak hanya bicara tentang hablum minallah ya, hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah, terkait dengan ibadah Allah, ya, tauhid. Tapi Islam juga punya aturan namanya aturan binafsihi tentang makanan, pakaian. Kemudian Islam yang paling penting, Islam memiliki aturan tentang sistem pergaulan, sistem ekonomi, sistem politik, ya, kemudian sistem sosial. Oke, next slide. Nah, Islam tentunya memiliki pandangan juga terkait dengan bagaimana Islam itu mendudukan pria dan wanita. Ya, jadi wanita dan pria di dalam Islam itu dimuliakan dengan posisi yang sama. Jadi sama-sama dipandang sebagai anak-anak Adam, sama-sama dipandang sebagai ciptaan Allah. Ya. Mereka memiliki kelebihan dan kesempurnaan. Ya sama, laki-laki dan perempuan. Jadi banyak sekali nas-nas itu yang justru hukum di dalam Islam ya, nas-nas Al-Qur'an itu tidak ada ya ayuhan nisa, itu enggak ada. Ya kan? Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ya ayuhal mu'minun. Nah, seperti itu. Seruannya itu bersifat umum. Jadi disuruhkan kepada seluruh wanita, seluruh laki-laki dan perempuan. Jadi disuruhkan kepada seluruh manusia. Jadi Islam memandang pria dan wanita itu dengan konteks yang sama, yaitu makhluknya Allah. Sehingga dari sini sudah jelas bahwa Islam itu memandang ya laki-laki sama perempuan itu sama sebagai makhluknya Allah yang sama-sama harus menegakkan syariatnya Islam. Harus taat sama syariat Islam. Next slide. Dan Islam memandang kemuliaan itu bukan dari sisi jenis kelamin, ya kan? Bukan dari sisi kamu kepala keluarga, kemudian kamu laki-laki, perempuan, ya tidak. Islam memandang bahwa kemuliaan manusia itu dari sisi amal solihnya, dari sisi ketakwaannya, sehingga di dalam Islam itu
perempuan juga berhak untuk masuk surga. Ya. Bukan laki-laki yang force, laki-laki force masuk surga, tidak. Jadi perempuan juga berhak masuk surga. Siapapun yang kemudian banyak beramal solih, dia berhak masuk surga. Siapapun yang banyak kemudian meninggalkan syariat, ya tempatnya adalah di neraka, baik laki-laki ataupun perempuan. Next slide. Ya, bahkan Islam menempatkan bahwa perempuan itu berhak memberikan persaksian. Di Islam itu menempatkan perempuan itu punya suara di dalam sistem hukum dan persaksian. Jadi bisa jadi saksi. Luar biasa. Ini udah berlaku berapa ratus tahun sebelum gagasan feminis itu ada. Di saat perempuan di sana itu dijadikan objek seksual, di dalam peradaban Islam, perempuan itu sudah menjadi saksi. Kemudian, next slide. Nah, bahkan ya ketika perempuan dijadikan objek dan dia hanya berhak melayani laki-laki di Eropa, ya. Sementara di Islam, perempuan itu sudah mendapatkan hak warisan. Nah, secara ekonomi Islam itu perempuan itu dijamin, ya bahkan secara ekonomi ada 4 orang yang akan menjamin ekonominya perempuan, ya dijamin oleh ayahnya, suaminya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Enak kan? Sementara laki-laki itu menanggung 4 perempuan, menanggung istrinya, anaknya, saudara perempuannya, ibunya. Enak toh? Ya perempuan itu ditanggung 4 laki-laki, sementara laki-laki menanggung 4 perempuan. Jadi secara ekonomi, masya Allah, Islam meletakkan perempuan pada posisi yang luar biasa terjamin. Gitu. Belum lagi ketika bicara sudut pandang negara, maka Islam itu punya mekanisme bahwa ketika seorang perempuan dia tidak memiliki wali atau walinya itu tidak mampu untuk menafkahi dia, maka akan beralih kewajibannya itu kepada kerabatnya. Ketika dia tidak memiliki kerabat atau dia punya kerabat tetapi tidak mampu menanggung hidupnya, maka tanggung jawab ekonomi bagi si perempuan ini adalah pada negara. Karena negara yang akan menjamin hidupnya si perempuan ini dan keluarganya. Luar biasa ya, kalau di dalam Islam itu demikian. Ya, bukan dorongan, kamu kerja, kamu banting tulang, gitu ya. Luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, ya dari sisi pakaian, Masya Allah ya. Pakaian, Rasulullah telah melaknat seorang pria yang berpakaian mengenakan pakaian wanita dan seorang wanita mengenakan pakaian pria. Nah ini sudah diberikan batasan pakaian laki-laki dan pakaian perempuan, diberikan identitas yang jelas. Pakaian wanita kayak gini, pakaian laki-laki kayak gini gitu. Dan Islam juga mengatur bagaimana wanita harus menutup aurat untuk menjaga kehormatan agar dia tidak dijamah oleh laki-laki, tidak dijamah oleh laki-laki yang jahat. Dan juga tidak merangsang laki-laki baik menjadi orang jahat, ya. Gitu, sehingga benar-benar menjaga lingkungan, menjaga si perempuan dan menjaga lingkungan agar tidak toksik, enggak pada perempuan. Next slide. Oke, kemudian mahar untuk wanita, Masya Allah. Kemuliaan perempuan adalah bukan diajak hubungan yang enggak syar'i, tapi diajak pada hubungan yang syar'i, dan seorang laki-laki harus membayar mahar untuk seorang perempuan yang akan diajak untuk menikah gitu. Gitu. Ya, next slide. Nah, selanjutnya kelima, wanita tidak wajib mencari nafkah. Hukumnya mubah. Perempuan bekerja itu hukumnya mubah, boleh bekerja, ya boleh juga enggak, ya tidak punya kewajiban mencari nafkah. Jadi kalaupun bekerja perempuan itu duitku ya duitku. Jadi perempuan itu tidak punya kewajiban untuk menanggung nafkah.
suami dan anak-anaknya. Enak kan ya, udah kerja boleh, kalau punya duit ya duit dia ya kan. Kalau dalam Islam, ya. Padahal dia ditanggung juga sama suaminya gitu kan. Jadi wanita tidak wajib mencari nafkah. Jadi tidak ada sebuah tanggung jawab atau sebuah beban yang diberikan oleh Islam kepada perempuan untuk menanggung beban hidup. Berbeda hari ini ya, kita dikondisikan menjadi tulang punggung keluarga ya kan. Sampai ada perempuan kepala keluarga award. Nah, itu sebenarnya meletakkan perempuan pada sebuah tanggung jawab yang besar. Sampai mereka harus ke luar negeri, menanggung banyak resiko yang berat. Saya punya keluarga yang TKI dan DKW juga. Jadi saya paham bagaimana beratnya. Ya. Kehidupan mereka itu luar biasa. Cuma kita akan melihat dari luar enak ya, banyak duitnya gitu. Siapa bilang? Ya banyak ya social cost yang harus dikorbankan. Ya. Gitu. Luar biasa, perempuan benar-benar ditempatkan pada kondisi yang aman, ayem, zona nyaman, menjalankan tugasnya sebagai umum warahmatul bait. Jadi yang harus menjadi tulang punggung, harus bersibuk-sibuk ria, berat-berat ria untuk menanggung kehidupan keluarga itu adalah laki-laki. Menanggung makan, tempat tidur, pakaian, ya sandang, pangan, papan, ya itu adalah tanggung jawab laki-laki. Selanjutnya, slide. Ya, jadi di dalam Islam itu tidak kenal yang namanya feminisme. Ya, di dalam Islam itu ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi juga ada persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sama-sama makhluk Allah, sama-sama ditempatkan sebagai makhluk yang punya potensi untuk masuk surga, makhluk yang punya potensi untuk mulia di hadapan Allah, sama-sama punya tanggung jawab melaksanakan syariat yang sama, tapi kemudian diberikan porsi yang berbeda. Berbeda di sini tidak menunjukkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan porsi ini seperti pembagian job description gitu. Pembagian job description-nya perempuan apa, job description-nya laki-laki apa, dan itu tidak menunjukkan adanya bentuk penindasan, tapi hanya pembagian tugas yang itu sesuai dengan fitrahnya dia. Perempuan dengan struktur tubuhnya dan kromosomnya dan karakter yang memang dibawa sesuai dengan kromosomnya memang cocok menjadi umul warahmatul bait. Kemudian laki-laki dengan karakternya yang kuat, ototnya yang kuat, kemudian sifat maskulinnya itu memang cocoknya adalah menjadi tulang punggung bagi keluarga, penanggung jawab, pemimpin, dan menanggung beban seluruh masalah keluarga itu adalah laki-laki gitu. Dan itu bagian dari kemuliaan masing-masing yang diberikan oleh Allah agar manusia baik dengan perannya semuanya itu adalah untuk mencapai keridhaan Allah. Dan ketika itu terorganisir dengan baik, terciptalah keluarga yang barokah, ya, sakinah mawaddah warahmah, generasi yang baik dan kehidupan peradaban yang baik juga. Next slide. Jadi Islam itu memuliakan bukan mengekang. Jadi Islam itu memanage, bukan mengekang, mengatur perempuan dan mengatur kehidupan manusia secara umum. Ya. Jadi kita adalah umat manusia yang Allah SWT dimuliakan dengan Islam. Jadi syariat Islam itu ada untuk memuliakan perempuan, memuliakan manusia secara umum. Next slide. Jadi kalau kita meninggalkan syariat Islam berarti kita memilih jalan yang menghinakan. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah yang pertama memahami Islam secara menyeluruh, biar nggak salah paham. Jadi biar nggak kemudian ikut-ikutan suatu pandangan atau propaganda di sana yang menganggap bahwa kehidupan dengan cara Islam itu ribet banget dan itu nggak memajukan perempuan. Kedua, pakai syariat Islam dalam kehidupan, dari kehidupan kita itu benar-benar barokah gitu ya. Kita tetap bisa berkarya tanpa kemudian meninggalkan porsi-porsi utama kita sebagai perempuan. Kemudian yang ketiga, kritis terhadap ide-ide di luar Islam. Ya.
Jadi tidak cukup kemudian menjadikan pemahaman Islam itu untuk diri kita sendiri. Ya kita harus kritis juga bahwa banyak sekali ide-ide di luar situ yang berusaha dibungkus dengan balutan Islam. Kemudian yang keempat, saling support dengan sahabat solihah. Kemudian yang kelima, ikut menyampaikan kebenaran agar umat itu memahami bahwa Islam yang sebenarnya itu demikian. Ya, bahwa Islam itu sudah cukup memuliakan perempuan sehingga para muslimah tidak perlu mencari kemuliaan dengan jalan feminisme yang asasnya itu sebenarnya adalah liberalisme. Oke, dan yang terakhir, maka pertanyaannya, next slide. Apakah kita sudah siap menjadi wanita mulia dengan Islam? Sudah siap?